Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan juga anak-anakku yang solih dan solihah pada hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, dan semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan acara podcast Khairul Ummah yang insya Allah akan membahas seputar persoalan kita bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tentunya ya narasumbernya adalah wali murid dari Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan, terkait dengan pola makan dan pola hidup pasca Ramadan. Nah, tentunya dengan narasumber kita yang telah hadir ya, Masya Allah, hari ini kita bersama dengan Bidan Kartika Damayanti ya, yang merupakan salah satu wali murid juga di Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah. Sebelum kita masuk bincang-bincang kita, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Bidan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum Bu Dandi. Waalaikumsalam. Dan semua. Perkenalkan, saya dengan Bidan Kartika Damayanti, seorang bidan, praktisi yoga, dan owner dari Mama Mimi Home Care, dan ibu rumah tangga dari anak satu, Nadine dan Kelas berapa ini? Kelas 4. Bu Bidan. Kelas 4. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ayah bunda dan juga anak-anakku yang solih dan solihah ya, hari ini tentunya ya akan banyak sekali bincang-bincang kita yang bermanfaat ya, Bu Bidan Ika ya. Ini saya panggil Bidan Ika ya, biar lebih simpel dan lebih akrab ya. Nah, kemarin ya setelah Ramadan, kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, ayah bunda ya. Tentunya ya pola makan kita nih ya, Bidan Ika ya, berubah ya. Kemarin setelah kita makan yang santan-santan, lemak-lemak, daging-daging gitu ya, kemudian cemilan-cemilan yang manis-manis gitu ya, yang banyak gulanya, banyak terigunya. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, Bidan Ika, bagaimana kita mengatur pola makan dan juga pola hidup. Tentunya di Hari Raya Idul Fitri kemarin juga kan kita istirahatnya kurang ya, mungkin banyak bersilaturahmi ke saudara, ke tetangga gitu ya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya, Bidan Ika ya. Nah, yang pertama tentang pola makan dulu nih, Bidan Ika nih. Bagaimana nih kita setelah Idul Fitri nih, biar kita tetap terjaga pola makannya nih, tetap bugar, tetap sehat. Biasanya yang pertama itu pola makan itu akan berubah ya, dari yang kita makannya puasa pagi sampai malam nggak makan apa-apa, buka puasa sampai sahur, nanti akhirnya di 2 hari lebaran itu kan wah makan ada yang berlemak, opor, semuanya kan enak-enak ya Bu Deni ya, cookies itu loh. Nah itu yang kadang kita kalap tuh. Sebenarnya harus kita atasi dari diri kita sendiri, bahwa apa yang kita makan itu buat tubuh tuh bagus apa enggak nih. Nah, bagus enggak nih buat tubuh kita. Jadi apa yang kita mau kita makan harus kita pikirkan dulu nih, bergizi tidak, halal tidak, nah Bermanfaat enggak gitu ya nih buat tubuh kita. Nah, itu harusnya kuncinya yang pertama. Nah, bergizi artinya kita tidak berlebihan makan berlemak. Boleh, anak-anak kecil itu masa pertumbuhan itu butuh lemak ya, jadi bukan berarti nggak boleh juga gitu. Tapi untuk yang cerita nih, ibunya, bapaknya itu harus kita kurangi ya, karena dengan lemak berlebih akhirnya jadi kolesterol ya, jadinya akhirnya nanti banyak tuh penyakit penyerta dari itu ya Bu ya. Jadi harus kita rem gitu. Nah, banyakinnya apa? Sayur itu ya, buah gitu ya. Jadi di setelah Ramadan itu 2 hari biasanya silaturahmi, makan keluarga ini makan itu. Nah, setelahnya mungkin kita harus perbaiki lagi pola makannya untuk lebih sehat lagi.
baik. Jadi butuh tapi harus diatur gitu ya, Iya. bidan Ika ya. Maksudnya kita Iya. jangan sampai akhirnya mumpung lebaran, mumpung ada, mumpung Iya. disediakan, terus akhirnya kita kalah hingga akhirnya berlebihan gitu ya, bidan Ika ya. Ya, betul. Iya. Nah, bidan Ika, kemarin nih ya setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri ya, ini kan kita sudah banyak sekali makan makanan yang berlemak ya, santan, manis-manis gitu ya, daging-daging. Nah, ini kadang-kadang memang kita itu kalap gitu ya, aji mumpung gitu ya, mumpung ada, mumpung banyak, akhirnya kita nggak bisa ngerem ya. Ayah bunda ya di rumah mungkin juga ya mengalami hal yang sama ya. Nah, ini bagaimana bidan Ika cara memperbaiki dan memulai pola makan kita kembali nih setelah Idul Fitri kemarin nih? Oke. Biasanya 2 hari ya itu ya. Mm. Silaturahmi ke tetangga, ke saudara yang di sini suguhin makan, di sini suguhin makan, ya semuanya kita kalau mau nolak nggak enak. Nah, sebetulnya ada yang perlu kita perbaiki setelah Lebaran. Jadi satu adalah pola makan, ya. Jadi kita harus makan teratur karena yang kemarin itu tetap teratur dalam 1 bulan itu tetap buka dan sahur ya. Tapi akan ketemu yang harus makan gitu. Artinya makan 3 kali lagi gitu loh. Kalau di Lebaran kemarin langsung kita makan banyak kan perut akan kaget ya. Maksudnya lemak-lemak, santan-santan. Nah itu yang harusnya kita harus bisa ngerem nih. Jangan aja mumpung nih ya Bu. Iya, ya. betul. Jadi kita rem dengan atur pola makannya ya, atur pola makannya, gizinya dan kehalalannya ya. Jadi diatur sehari 3 kali, porsinya nggak terlalu banyak ya, yang penting ada kalorinya ya, proteinnya, seratnya ya, itu yang harus cukup ya. Apalagi untuk anak-anak, sebenarnya anak-anak tuh lemak boleh, nggak apa-apa, kita juga sebagai orang tua juga boleh gitu, tapi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu akan berefek yang sangat tidak baik ya, seperti kolesterol yang nanti akan merambat ke stroke jantung. Ada banyak penyakit yang memang dikarenakan kebanyakan lemak. Kalau untuk anak kecil, untuk anak dalam masa pertumbuhan itu lemak butuh untuk pertumbuhan dia, untuk berpikirnya dia ya, itu nggak apa-apa ya. Nah, untuk isinya yang bagus yang apa sih gitu, karena sudah dalam waktu yang Lebaran kemarin makan lemak, daging, bersantan, ya sudah, kita harus banyakin minum ya, buah-buahan dan sayuran itu harus cukup. Artinya kita harus bisa tahu bahwa saya minumnya sudah satu hari ini tuh sudah 2 liter lebih enggak gitu ya, tuh jangan sampai 2 liternya kurang ya gitu. Makannya, vitaminnya, gizinya ya gitu. Nah, ayah bunda ya, jadi poin pertama adalah teratur ya. Jadi yang disampaikan oleh bidan Ika, kita butuh gitu ya lemak, karbohidrat ya, protein, tetapi harus diatur gitu ya, Bunda Nika ya. Sehari 3 kali dengan komposisi dan porsinya yang cukup seperti itu. Iya, betul. Kemudian ayah bunda tadi ya, untuk mengatasi yang tadi kita sudah banyak makan lemak dan sebagainya itu dengan minum air putih ya, minimal 2 liter ya Bunda Nika ya. Nah, ini sesuai kebutuhan ya. Makin beratnya makin banyak, mungkin airnya lebih banyak. ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak makan buah dan sayur. Nah, itu ya. Kemudian apalagi nih Bunda Nika? Oh, yang ketiga belum ya ya Bunda. Oh, tentunya harus halal ya, halal dan thayyib ya. Masya Allah ya. Jadi ini kalau menurut saya poin yang paling penting ya Bunda Nika ya, harus halal dan thayyib ya. Nah, ayah bunda, itu tadi terkait dengan pola makan ya yang harus kita perbaiki, dan kita mulai lagi nih setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ya. Semoga kita bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh Bidan Ika tadi.
Nah, kemudian yang selanjutnya nih, Bidan Ika terkait dengan pola hidup. Nah, Tentunya itu berubah penting ya. juga. Iya, tentunya berubah. Kalau kemarin kita kan selama Ramadan itu bangunnya sahur gitu ya, tidurnya kurang. Nah, sekarang setelah Idul Fitri pun saya rasa juga kemarin nih karena sibuk kesana kemari ya, akhirnya kurang istirahat. Akhirnya banyak diam di rumah gitu ya, atau Mager mungkin lah ya. mager gitu ya karena kecapean Mager gitu. lagi Iya ya. benar. Nah, ini bagaimana nih Bidan Ika cara iya. memperbaikinya lagi nih pola hidup kita nih? Ya, pola hidup itu penting buat kita dan seluruh keluarga ya. Artinya istirahat harus cukup. Ya, kemarin pada saat puasa mungkin tidurnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, tapi setelah Lebaran itu kan kita harus atur lagi pola tidurnya cukup. Olahraga nih yang penting nih. Mungkin waktu puasa ini Bunda nih olahraga nggak Bunda nih? Enggak. Ayah bunda bagaimana di rumah olahraga nggak nih? Nah itu tuh biasanya kadang-kadang mager, padahal itu puasa apa namanya, Harusnya tetap Iya, tetap gitu ya. tetap berolahraga entah itu 15 menit di setelah sahur. Nah setelah kita udah selesai Lebaran nih, jangan dilanjutin kebiasaan olahraganya itu. Iya, Jadi tetap iya, harus iya. olahraga minimal 15 menit ya, maksudnya entah itu jalan aja. Nah untuk yang kita nih Bu, ibu-ibu gitu atau bapak-bapak yang berolahraga mulai lagi dari awal, jalan aja dulu. Jalan keliling komplek gitu. Iya. Untuk anak-anak ya seperti biasa mungkin ikut dengan kita, atau mungkin dia bersepeda ya, karena dengan dia bersepeda dia menyalurkan energinya dia ya, jadi kita bugar kembali ya, apa namanya, tubuh yang satu bulan itu nggak diajakin olahraga itu betul, kan betul. pasti badan akan nggak maksudnya kaku semua ya. Jadi jangan langsung posisi langsung lama olahraganya, jadi olahraganya bertahap dulu, mungkin paling sedikit 15 menit dulu, lanjut lagi besoknya setengah jam. Nah mungkin biasanya 45 menit nih olahraganya, ya sudah akhirnya sampai 45 menit. Nah itu dikerjakan Rutin itu ya Bidan Ika ya. Kalau semuanya aku nggak punya waktu gitu, bisanya cuma weekend, monggo nggak apa-apa. Weekend aja di 2 hari itu kan masih bisa olahraga gitu. Tapi sebaiknya sih 1 minggu itu 3-4 kali ya, itu rutin untuk berolahraga, entah setengah jam boleh gitu ya. Nah, ya betul nih Ayah Bunda ya, ternyata olahraga itu sangat penting ya. Tadi yang disampaikan oleh Bidan Ika minimal 15 menit lah ya dalam sehari itu. Jalan aja ya Bidan Ika ya. Nah, ini memang nih Ayah Bunda di rumah kadang-kadang kita ini sudah disibukkan gitu ya dengan aktivitas-aktivitas di rumah yang kadang-kadang kita itu ngeyel gitu. Saya olahraganya di rumah aja kok, ngepel, jemur gitu ya. Olahraga padahal katanya gitu. Iya. Padahal beda. Itu kalau olahraga yang memang kita niatkan olahraga, kita teratur nafasnya, jalannya, bergerak badannya, itu beda sama waktu kita masak juga olahraga, jemur juga olahraga, itu beda. Nah, ternyata Ayah Bunda beda ya. Jadi usahakan sebanyak 15 menit kita jalan ya. Nah, kita mulai nih Ayah Bunda. Nah, untuk anak-anak sendiri tadi juga olahraga itu penting ya Ayah Bunda ya, karena saya perhatikan nih ya, anak-anak sekarang itu apalagi di masa pandemi sekarang nih Bidan Ika, mereka itu lebih banyak di rumah, mungkin nonton TV gitu ya, gadget. Nah, ini penting nggak sih Bidan Ika olahraga untuk anak-anak kita nih? Wah, penting banget ya. Jadi kita untuk bisa satu mengalihkan yang itulah yang masalah kita ya, gadget itu paling tidak dia menyalurkan energinya dia, berjemur di pagi hari sambil naik sepeda gitu ya. Jadi ya diusahakan orang tua memfasilitasi itu ya, maksudnya artinya jangan mager juga jadi orang tua, istilahnya ayo olahraga, ayo jalan gitu ya, saja oke jalan gitu.
siapkan kali ya bidan nikah ya, sepedanya, mungkin sepatu roda gitu ya, betul, ya. ajak ke jogging track gitu ya. Nah, karena memang anak-anak itu energinya besar ya bidan nikah ya, dan itu harus disalurkan. Nah, tuh ayah bunda ya, yuk ajak anak-anaknya olahraga ya. Kita juga sehat, anak-anak juga insya Allah sehat. Nah, baik ayah bunda, ada lagi bidan nikah yang ada lagi. Sehat itu hindari stres. Oh, ini yang paling penting nih sepertinya ya. Hindari stres. Artinya kadang-kadang ibu-ibu nih di rumah ya lihat anaknya main gadget terus gitu ya, itu nggak boleh. Maksudnya ya kita hindari bagaimana caranya. Nah, terus satu lagi komunikasi efektif kepada seluruh keluarga ya. Nah, itu juga satu bisa menghilangkan stres ya. Dua, jadi komunikasinya lancar, keeratan antara keluarga itu baik ya. Mungkin dengan salah satunya berrekreasi. Ya baik tuh ayah bunda ya. Ternyata ada poin yang selanjutnya, yaitu jangan stres, karena stres ini sangat berpengaruh ya bidan nikah ya terhadap kesehatan kita. Maka untuk menghindari itu semua tadi ya, komunikasi antar anggota keluarga itu harus jalan. Kemudian butuh juga refreshing tadi ya bidan nikah ya, dan gak harus mahal ya bidan nikah ya. Nah, jadi bisa ke taman kota ya, melihat ya, kita keluar aja gitu ya ke tempat yang memang banyak oksigen gitu ya bidan nikah ya, bersama dengan keluarga gitu ya. Nah, baik ayah bunda ya, tadi ternyata ya ada pola makan, pola hidup, dan juga hindari stres. Nah, itu ada 3 poin yang insya Allah ya akan kita perbaiki ya. Kita mulai nih pasca Idul Fitri ini ya, kita atur kembali, kita mulai kembali agar kita ya dan keluarga kita senantiasa sehat ya, senantiasa bisa melakukan aktivitas kita dengan baik ya insya Allah ya bidan nikah ya. Betul. Nah ya, dan juga tadi untuk menghindari dari macam-macam penyakit tadi ya bidan nikah ya. Nah baik, sampai di sini dulu bincang-bincang kita seputar kesehatan bersama Bidan Kartika Damayanti. Semoga bermanfaat ya ayah bunda ya. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan bersama podcast Khairul Ummah. Baik, kita pamit ya Bidan nikah ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.